Iya ya, kenapa nggak masuk homepage ya? I wonder. Hai semua. Halo Umam Scarlett. Hai Fikri. Halo Afif. Halo David. Wah, hadir lagi rajin ya sekarang David ini. Halo Leonard Bima. Halo Yuanda. Halo Kevin Mulyawan. Oh, Ibu pakai izin nggak ikut BIM dulu? Oke, nggak apa-apa. It's okay. Jadi kamu kesini coba laporan aja ya. Halo, terima kasih Puke Piuk Piuk Puke ya bacanya. Udah lama gak ikutin, banyak yang berubah ya. Iya, salah satunya adalah rambutnya baru. Ini juga keputusan secara impulsif. Halo Guprut. Hai Manuel, halo Didi. Wah, update sekali ya si Jonathan ini. Udah bisa ya, benar-benar masa kalian belum terbiasa sih sama rambut baru aku. Tapi aku juga belum terbiasa sih, kayak aku kalau misal foto masih mencari angle, kayak masih bingung gitu, belum terbiasa sama angle yang ini dengan rambut yang ini. Hai Insan. Halo semua. Halo Heri Putra, halo Tuners. Halo Vito. Hai Vio Yuda. Mana lagi nih? Halo Yoni Jun, kabarnya puji Tuhan baik. Salam kenal Vio Yuda, halo juga Ai. Terus ada siapa lagi nih? Afif, halo lagi. Halo Surya underscore A, terus ada Nias Kurawa. Baru join lagi, ya nih udah lama tidak terlihat ya. Ya rambutnya beda, dan ini rambutnya aku masih setengah basah karena habis cuci rambut. Jadi ini masih basah, kelihatan ya kalau begini kalau basah. Kenapa kelihatannya kering ya? Padahal aku habis, ya intinya masih basah lah rambut aku. Cuma aku udah keringin poni. Karena kalau poni kayak gini basah itu jelek banget, kayak rumput laut nempel gitu ke kepala. Halo Yusuf, Guprut Cie, thank you ya. Halo juga Rifan, halo juga Isan. Ini kita masih halo-haloan ya. Insan aja jadi mirip Mayuyo, ah kamu bisa saja. Mirip apanya, poninya doang ya. Tapi Mayuyo sekarang poninya nggak kayak gini. Terus ingat aku Mayuyo poninya lebih ke lebih lebih kayak nyatu terus misah gitu deh kalau dia. Tapi aku nggak bisa karena poni aku tidak desain seperti dia. Halo Sojiro Yuki. Hai, yeay, Anwar sudah mendapatkan baju TPM-nya. Congratulations, sekarang kamu sudah tidak ketinggalan dengan teman-teman TPM lainnya. Terima kasih, Isan. Isan, rambutnya agak pendek ya? Ya aku pendekin dikit sih, karena apa? Nggak kelihatan ya. Ya pokoknya aku pendekin dikit, tapi masih panjang. Tapi udah dipendekin dikit. Karena harus membuang ujung-ujung rambut yang udah kering, karena aku rambutnya dicatok tiap hari, jadi itu bikin kusut. Nah, jadi aku potong rambut. Iya, terima kasih semua. Halo Enrico, terima kasih Isan. Ada siapa lagi nih? David ini jadi apa adiknya? Udah lewat boy, udah lewat. Natasha, emang Mayu sekarang kayak gimana? Singkat aku Mayu kayak rambutnya itu deh, agak bentuknya udah mulai miring. Terakhir kali aku lihat ya, aku udah nggak update. Kalau dia poni ratanya kayak zaman-zaman masih lama. Kalau sekarang kayaknya kan udah lebih dewasa juga, dia poninya jadi bentuknya berponi tapi miring. Ngerti nggak sih? Bentuknya kayak gini gitu loh. Poni tapi miring. Kalau ini kan poni rata. Kalau dia ada lekukannya sedikit. Halo dia sama Dede, drama TPM sekarang makin aneh. Apalagi sih aku ketinggalan banyak drama deh. Udah sampai episode berapa drama kalian? Yuanda juga sudah sampai ya baju TPM-nya. Hore! Pas gak bajunya? Hai Jovan Junior. Hello, hello. Ayuk masuk dulu semua. Jadi pendek maksudnya, kok jadi panjang? Elvito jadi saudaranya Adeline. Apakah muka aku jadi mirip Adeline? Bedanya Adeline rambutnya warnanya coklat, aku warnanya hitam. Sebenarnya yang aku minta poninya tuh nggak kayak gini. Kalau Adeline kayak lebih rata dan lebih tebal poninya. Yang aku minta tuh sebenarnya poninya mau ala-ala Song Hye Kyo gitu deh, ala-ala artis Korea yang see-through. Cuma ini masih kependekan karena aku emang sengaja minta pendekin aja biar aku nggak usah bolak-balik ke salon sering-sering. Jadi ini mungkin tunggu agak panjangan baru sesuai dengan poni yang aku mau. Tapi sekarang masih pendek. Halo Bermen, halo Flame, hai, halo Inisial R. Kalau aku belum beli bajunya, beli dong. Kalau bisa lengkapi seluruh koleksi kaos JS Navigator. Udah kayak apa, home shopping aja ya. Pertama dari jajan pakai poni sih, ada malah nggak ponian. Iya kita tukeran, kita bosan, kita sedang mencari suasana baru. Tapi sebelumnya aku udah pernah pakai poni sih, tapi sebelumnya nggak serata ini. Poninya sebenarnya jatuhnya lebih ke miring, poni nyamping gitu.
Terakhir aku punya poni rata ini kayaknya tahun 2008 2009, jadi udah lama banget. Terima kasih semua. Halo, I am Jun. Biar Anda masih diplastikin, nanti kalau tiba saatnya akan aku keluarkan. Wah, menunggu momen yang tepat ya. Gunazon, beli bajunya di mana? Oh, beli baju tim Pipi Mochi bisa di shop.japanesestation.com. Aku salah ketik. shop.japanesestation.com. Nah, David Sanjay, Ucat bajunya ada 10. Hah, siapa yang punya bajunya 10? Banyak banget. Emang ada 10 ya? Jasnavi ada berapa sih? Ucat siapa sih? Iya juga ya, Ucat yang mana ya? Fikri, maafkan aku karena aku membeli baju tim poni dulu daripada TPM. Gak apa-apa, mau belinya sekarang atau belinya duluan, yang penting kalian beli. Aku sekarang benerin poni jadi geleng-geleng kepala. Rasanya pakai poni itu seperti ini ya. Insam bahannya enak loh, tuner aja punya 4. Iya, jadi kamu bisa setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kamu bisa ganti-ganti. Hari ini pakai kaos Edelin, besok pakai kaos aku, habis itu pakai kaos Donald, lalu besok pakai kaos Cika. Ganti-ganti deh. Apa, Cici rawat rambutnya gimana? Ini kamu seriusan nanya ngerawat rambutnya gimana? Ngerawat rambutnya simple sih, di shampoo, dan aku shampoo-nya nggak sering-sering. Pokoknya setiap kena hairspray, aku harus cuci rambut hari itu juga. Gak boleh dibawa tidur pakai hairspray, karena bisa bikin rontok dan rusak rambutnya. Tapi kalau misalnya rambutnya nggak pakai hairspray, biasanya aku cucinya itu 2 hari sekali, karena kalau misalnya keseringan bisa terlalu kering, dan aku kebetulan juga bukan tipe rambut yang berminyak, jadi nggak apa-apa kalau misalnya 2 hari sekali nggak dicuci. 2 hari sekali cucinya, 2 hari sekali nggak dicuci. Dan sebelum dicatok, kalau cewek kan dicatok, itu aku pakai proteksi untuk rambut gitu, jadi dikasih lotion biar rambutnya nggak gampang kering, karena sering dicatok itu bisa bikin kering. Aku sebenarnya pribadi sendiri juga nggak suka rambutnya dicatok sih. Makanya kalian notice aku jarang keritingin rambut ya. Pas kemarin aja acara bukber karena khusus mau ketemu kalian, jadi aku sok centil keriting-keritingin rambut biar beda. Radita, guys yang di sini absenin gue ya. Lah, karena akhir-akhir ini suka muncul terus ngilang, terus muncul terus ngilang. Halo Kevin, halo Cici, maaf baru join. Aku sudah lihat nama kamu loh, pas paling pertama aku buka BIM-nya, yang muncul duluan tuh namanya Kevin Mulyawan, cuman entah kenapa ngilang muncul. Halo Nanashi. Dan Aldi lo jadi duta Jasnavi aja kau punya semua, jadi ketua fan club Jasnavi, asik. Tapi bener, soalnya warna-warnanya juga lucu-lucu kan, warnanya variable, warnanya biru tua, abu-abu, putih. Menurut aku itu warna yang cukup bisa digunakan sehari-hari ya. Elvi Toce rambutnya ada kutuin nggak? Untungnya sampai sekarang rambut aku belum pernah kutuan, dan jangan sampai deh aku kutuan. Aku nggak bisa ngebayang sih kalau kutuan rasanya gimana. Halo Karvinus. Gue perut gak mau curhat di sini. Kalau curhat di sini aku takutin nanti nggak kebaca. Jadi aku bakal prioritasin teman-teman yang sudah mensubmit atau mau ya untuk udah mengirimkan curhatannya di apa tuh namanya, di ASFM aku, karena di situ juga ada fitur anonimus. Dan buat teman-teman yang curhat di sini, ayo bisa siap-siap karena sebentar lagi aku akan membaca curhatan kalian. Dan aku bakal bikin itu anonimus, jadi aku walaupun ada namanya, aku tetap gak akan sebut namanya, karena beberapa hal kayaknya lebih bagus tidak disebutkan namanya, biar kesannya lebih private. Jadi buat teman-teman semua yang tadi udah sempat nanya di ASFM, boleh berkumpul di sini karena aku bakal mulai membaca masukan atau curhatan yang sudah masuk. Iya betul sekali Nana sih, saya curhat karena aku sadar kayak udah beberapa akhir-akhir ini udah lama sekali tidak buka sesi curhat. Dan kadang kita kan punya unek-unek, aku aja kayak butuh curhat. Honestly aku sebenarnya mau curhat apa ya? Kemarin aku sempat kesel sih karena soal kerjaan. Ini curhat dari aku dulu deh, aku buka. Jadi harusnya kan minggu ini aku sempat ada roller coaster emosiku, dibikin roller coaster kayak gitulah sama kerjaan aku di Dimensi Lifestyle. Jadi awalnya dibilang hari Kamis, yaitu Kamis hari ini, itu syuting buat edisi spesial Lebaran. Aku udah kosongin jadwal dong di hari Kamis. Tiba-tiba hari Rabunya atau Selasa malam deh, aku ingat Selasa malam. Iya hari Selasa malam diminta ganti jadwal syuting ke Minggu. Gak bisa dong. Lagi pekan hari Minggu hari libur dan aku sudah punya kerjaan tersendiri. Kesel dong digituin.
karena artisnya mendadak nggak bisa hari Kamis, tapi akhirnya syutingnya tetap jadi hari Kamis, jadi nggak jadi bete gitu deh curhatan saya. Jadi David mau curhat, monggo. Kayak David punya sekali curhatannya ya. Kalau ini kayaknya aku boleh sebut namanya deh. Halo Jen, sebenarnya aku bukan tipe orang yang suka curhat, soalnya aku sendiri bingung gimana cara mengekspresikan sesuatu. Karena itu curhatku cuma gimana cara mengekspresikan sebuah perasaan ke orang lain. Thanks sebelumnya. Gimana cara mengekspresikan sebuah perasaan ke orang lain? Ini pertanyaan dari Nanashi. Mana Nanashi? Dari tadi muncul pantesan, muncul mulu. Ternyata Doi nanya ya. Oke, gimana caranya mengekspresikan sebuah perasaan ke orang lain? Ya kalau emang kamu bukan tipe orang yang suka curhat, ya it's okay. Berarti beberapa orang butuh curhat untuk merasa lebih baik atau butuh masukan. Tapi beberapa orang juga lebih suka kalau ada masalah keep it to yourself. Tapi menurut aku yang penting kamu punya beberapa teman atau beberapa orang terdekat yang bisa kamu percaya atau orang yang kamu look up to. Karena curhat itu nggak sekedar cuma soal galau atau curhatin soal perasaan, tapi juga bisa meminta pendapat orang lain, meminta masukan dari orang lain. Caranya gimana untuk bisa lebih mengekspresikan sesuatu? Ya mulai aja, mungkin mulai dari hal-hal yang kecil, kita mulai cerita ke orang terdekat. Yang paling penting adalah mencari orang yang bisa dipercaya untuk diajak curhat, karena itu yang paling sulit sih menurut aku. Sering banget kan curhat ke teman malah bocor ke yang lain, hal-hal kayak gitu. Cie. Rifan Kaza Majin kalau nanya sekarang telat gak? Boleh, boleh. Kalian kalau misalnya mau nanya masukin aja ke ASFM aku di sini. Tapi aku bacanya tetap dari bawah ke atas gitu. Oke, itulah tadi ya. Nah, ini juga ada curhat session. Cijenis, gimana cara paling ampuh buat ngajakin Japanese Station bikin event kulineri lagi bersama JS Navigator? Aku mau sediain tempat. Kayaknya kalau untuk hal kayak gini, kamu bisa langsung email ke Japanese Station. Bilang aja kamu mau, ya intinya kamu tulis seperti ini. Kamu email dengan terapi, dengan benar. Bilang kalau misalnya kamu akan menyediakan tempat untuk program YouTube kita yang makan. Waktu itu cuma syuting sekali aja deh. Ya siapa tahu kalau emang cocok dengan konsep yang Japanese Station mau, mereka bakal consider untuk melakukan syuting di tempat kamu gitu. Di email aja, kalau mau tahu emailnya bisa cek kontak dari japanesestation.com, bisa di info@japanesestation.com. Itu pertanyaan dari Edward. Sultan David gak mau curhat, ini kenapa nih? Kayaknya Sultan David mau curhat ya. Kevin Mulyawan, curhat itu muncrat. Halo Ristama. Liban Kasama banyak Kaci, ini sih gak terlalu banyak. Curhatnya singkat-singkat hari ini. Halo Aicia semuanya. Iya, Koko baru lewat, dia baru selesai mandi. Oke, kita moving on ke curhat selanjutnya. Ini kayaknya curhat yang apa ya? Curhatan para lolongan hati para pelajar ataupun mahasiswa. Ini gue stres kena pelajaran. Cukup ini curhat dari gue. Ya udah. Aku juga cukup tahu aja kan, aku nggak tahu mesti komen apa. Taufik, berarti Cici rambut baru udah 3 hari loh rambut barunya. 3 hari atau kemarin? Iya udah 3 hari loh. Aku juga masih masa adaptasi kok. Kayak kalau biasanya ngeroll poninya begini gitu kan ke belakang. Sekarang ngerollnya nggak gitu lagi. Terus kalau misalnya dulu enak gak ada yang mengganggu jidat, sekarang ada yang nutupin jidat. Aku jadi takut jerawatan di dahi aja sih kalau pakai poni. Koko baru pulang, makanya dia baru mandi. Yusuf Fit masa curhatnya di grup doang, kenapa? Kenapa? Curhatan hati David kenapa? Gak di notisan pak ya atau apa nih? Adil, kalau Cijen tipe nyebarin orang curhat gak? Aku sih prinsipnya gini ya. Kalau misalnya temen aku curhat ke aku selalu ngomong kayak gini. Kalau kamu curhatnya cuma ke aku aja, aku bisa make sure, aku bisa yakinin kalau misalnya itu hal yang pribadi ya, kalau misalnya dia rahasia, aku bisa make sure kalau cuma aku yang tahu curhatan kamu. Tapi kalau misalnya kamu curhat ke orang lain, aku nggak yakin orang lain itu bocorin atau enggak. Tapi yang jelas aku nggak mungkin aku yang bocorin gitu. Karena apa penting, apa gunanya juga sih buat aku bocorin curhatan orang. Tapi kalau yang kayak di ASFM ini kan karena emang kalian menanyakan, cuma ada beberapa mungkin bakal aku nggak jawab ya. Ini ada Cijen, kan tanggal 26 di Perja ada event di Jepangan nih. Cijen datang nggak? Udah lama nggak ikut eventnya. Ada saya, Felix Jeremy. Tanggal 26 event apa ya? Aku nggak tahu sama sekali, jadi aku tidak tahu. Halo Michael WJY.
Nanti dia mempersiapkan Kokoro, kayaknya curhatannya dalam nih. Nanti kalau misalnya kalian mau anonimus, kalian tulis aja di ASFM-nya kalau nggak mau disebut namanya gitu. Ada juga nih dari teman kita, Ci, aku merasa kalau teman aku malah deketin cewek yang aku suka. Teman macam apa itu? Dan sekarang malah kelihatan deket banget. Aku jadi cemburu, gimana dong? Mending ngomongin hal itu baik-baik sama teman atau gimana? Ya aku bingung sih. Emang ini agak susah kasusnya. Ini teman kamu dalam posisi udah tahu kamu suka sama cewek itu dan dia masih sengaja suka, masih sengaja deketin, atau emang dia bener-bener nggak tahu kalau kamu suka dan sama ini kamu pendem dia sendiri. Ya tapi kalau ada kasusnya kayak gini, mendingan kamu ngomongin hal itu baik-baik sama temen kamu. Ya at the end of the day kan kamu nggak bisa maksa ceweknya bakal sukanya sama siapa. Kamu cuma bisa berusaha sebisa mungkin untuk memenangkan hati cewek itu. Kalau misalnya at the end of the day cewek itu malah milih teman kamu, ya mau gimana, itu udah pilihan dia gitu. Ya memang hal kayak gini nyesekin banget sih. Aku sih belum pernah berada di posisi ini ya. Cuma yang paling penting menurut aku apapun hal itu, kalau misalnya dia bener-bener temen nih dan kamu ngomongin hal ini ke dia, harusnya dia mengerti. Sarunoid, kapan ke Surabaya, Cek? Konon sih aku tanggal 20 Agustus ke Surabaya untuk acara Confess di Tunjungan Plaza di TP. Itu aku bareng Adeline, Macame, Puni, dan banyak sekali cosplayer lainnya. Cuma karena belum ada tanda tangan SPK atau MOU, surat perjanjian kerja, aku nggak berani ngomong dulu sih ke kalian atau dipublishin dulu kalau misalnya aku bakal ke sana. Cuma ada beberapa orang yang nge-tag aku ke posternya sih, jadi ya moga-moga jadi ya aku bakal ke, ke Surabaya 20 Agustus ini. Jadi saya temennya pembalap. Sultan mulai mensalami curhatannya. Cargun, hello cek, curhatnya lewat ASFM aja kak? Iya betul sekali, soalnya kalau misalnya lewat message udah pasti susah bacanya. Ya ada iklan kok lewat. Ada pertanyaan lagi? Jen, aku naksir cewek. Ini pertanyaan siapa? Ayo disimak. Jen, aku naksir cewek ini sekitar seminggu yang lalu. Oke, baru seminggu. Dan si cewek baru pacaran sama 2 bulan. Ada saran gak buat nikung nih cewek? Karena cewek ini tipikal gue banget dan sangat langka gue temuin. Makanya layak untuk diperjuangkan. Kalau menurut aku kalau misalnya orang sudah punya pasangan ya biarkanlah dia bersama pasangannya. Kalau misalnya emang itu jodoh kamu, suatu saat nanti dia akan putus dan juga akan bisa saatnya untuk kamu deketin. Tapi kalau misalnya dia sudah berada di relationship, menurut aku janganlah diganggu. Soalnya kalau misalnya kamu lagi in a relationship sama seseorang atau lagi pacaran sama seseorang, terus ada orang yang berusaha nikung kamu kan nyebelin ya. Ya maksud aku janganlah gitu. Kalau emang dia jodoh kamu, percaya aja. Memang sih kadang kita mikir kita nggak mungkin ketemu cewek kayak gini lagi, langka banget. Ya either kita berdoa kalau memang dia bisa jadi jodoh kita, atau ya kita move on, kita percaya aja kalau memang buat kita udah ada orang lain lagi, seperti itu. Ada Jen besok masih sesi curhat, besok udah nggak curhat lagi dong, bosan dong kalau curhat mulu. Uberman jangan nanti kena karma. Iya, mungkin ada teman-teman di sini yang pernah ditikung nggak sih? Di sini ada yang pernah ditikung nggak? Asik. Wah, kenapa nih Fit? Wah, semua pada manggil si David tapi dianya menghilang. Aicia, kalau kita tahu cowoknya nggak baik buat dia gimana? Kali kita tahu dia playboy. Ya gimana pun juga apa ya? Emang kadang kita tahu cowoknya udah nggak baik, tapi cewek itu udah memilih cowok itu, mau gimana? Ya mungkin saat itu di posisi itu kita cuma bisa menjadi temannya untuk cewek itu. Nggak salah untuk jadi teman, tapi kalau misalnya kita dengan sengaja berusaha merusak hubungan mereka, menurut aku itu tidak baik lah ya. Janganlah ya guys, janganlah gitu. Tapi tetap berada di sebelah atau di sisi cewek itu sebagai teman ya wajar gitu. Cuma kalau emang ya kadang aku juga suka ngeliat kayak ih teman aku kok mau sama playboy, tapi gimana, itu memang udah pilihan kita. Kita di situ posisinya cuma bisa jadi teman mengingatkan. Ya biasanya cewek ya kalau misalnya emang aku pernah kejadian ketahuan teman ngelihat teman pacarnya teman aku jalan sama cewek lain, kayak tanda kutip selingkuh gitu kan sama cewek lain. Di situ satu sisi pasti kita harus kasih tahu dong kalau misalnya kejadiannya sudah sampai kayak gitu yang sampai emang terbukti playboy, ya emang kamu harus kasih tahu ke teman kamu atau ke cewek itu kalau emang cowoknya itu playboy. Apa nih? Jangan di notice. Yusuf, double terakhir aku naksir cewek sering nampang di laptop jam 6.30. Apa nih? 6.30 atau ya 6.30, jam 7, 7.30, 8, jam 8.30, 9, 9.30, 10. Jangan-jangan semuanya nih.
Yeoni Jun ya, aku pernah sekali pas SMA dulu Jan, jadi udah lama terus ditukung sama teman sendiri, padahal aku gak ada pikiran negatif ke dia, tapi ya gitu deh jadinya. Ya kalau udah sampai kejadian kayak gitu, satu berarti kita tahu dia bukan teman yang baik lah ya. Intinya menurut aku sesayang-sayang atau secinta-cinta kita sama orang, kita nggak bisa memaksakan cinta. Asik, dalam banget. Ketika kita kadang merasa ya buat kita itu kita adalah pilihan yang lebih baik daripada orang yang dipilih oleh gebetan kita. Tapi the thing is we accept the love we think we deserve. Jadi orang-orang itu menerima cinta yang menurut mereka emang buat mereka itu deserve. Itu bahasa Indonesia apa kok? Pantas. Iya, jadi kalau misal buat gebetan kamu itu adalah cinta yang pantas dia terima, ya mau gimana? David saja udah selesai nulis dan berharap gak dibaca. Oke, aku bacanya semakin cepat. Cium. Apa nih? Tahu nggak bedanya Doraemon dengan kamu? Apa ya ini maksudnya? Adik, siapa yang nulis ini? Boleh dikasih tahu apa bedanya Doraemon dengan aku? Oh, salam kenal. Aku ini mau disensor atau nggak namanya? Ya, bintang bintang bintang. Aku lagi galau nih masalah kerjaan. Bingung masih gimana lagi di tempat kerjanya sekarang. Karirnya semakin gak jelas dan blur begini. By the way, aku kerja sebagai programmer, Cek. Mungkin Caca bisa kasih tips supaya lagi semangat kerja lagi biar nggak makin ngaco kerjanya. Nah ini Koko mungkin ada masukan nggak? Kebetulan dia programmer juga nih. Dia lagi bingung sama tempat kerjanya karena karirnya di situ semakin gak jelas dan blur. Ya kan kamu sesama programmer. Kalau menurut kamu gimana? Aku nggak pernah kerja di kantor. Bertahan dulu sih, soalnya emang lagi Oke. Ya intinya gini, kalau emang kamu benar-benar gak tahan, aku sih nggak kerja kantoran, jadi aku nggak tahu rasanya seperti apa ya bekerja kantoran seperti itu. Aku nggak tahu kamu udah berapa lama di perusahaan itu, cuma as usual biasanya kita pasti akan menyarankan untuk kurang lebih sampai setahunan dulu di perusahaan itu, lihat prospek kayak gimana. Dan kalau misalnya emang betul-betul nggak betah, nggak ada salahnya untuk mencoba apply atau mencari kerjaan di kantor atau di perusahaan lain. Kalau memang menurut kamu di situ bakal stuck. Tapi jangan reckless juga, jangan ceroboh juga. Ada baiknya kamu mulai riset perusahaan lain seperti itu. Untuk kembaliin semangat kerja biar nggak makin ngaco kerjanya. Ya mau nggak mau itu mesti memaksa diri sendiri untuk ya ini emang tanggung jawab gue gitu. Kadang aku juga suka ngerasa malas kerja sih, kayak aku malas nge-host. Aku kadang kayak lagi kalau misalnya lagi capek, aduh eventnya dari pagi sampai malam.